Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Anta Medika, selamat siang. Saya dengan Dr. Sari Putri Utami. Saya bersama Dr. Rika pada kali ini. Kita akan podcast nih dengan tema yang justru lebih berbeda, yaitu aman nggak sih berobat di Rumah Sakit Anta Medika? Nah, sebelum lebih lanjut ke arah tema tersebut, izinkan saya untuk buat Dokter Rika memperkenalkan diri terlebih dahulu ya dok ya. Silakan dok, waktu dan tempatnya. Selamat siang sahabat Anta Medika. Saya dengan Dokter Rika Widiawati. Saya di sini sebagai manajer pelayanan medis dari bagian rawat jalan. Oke. Ada yang bisa dibantu Dokter Sari? Siap. Nah, jadi untuk kali ini banyak sekali nih dok. Kita langsung to the point ya dok ya. Jadi sudah banyak sekali di medsos dan beberapa IG ataupun Facebook yang nanya ini. Kira-kira tuh di Rumah Sakit Antam tuh udah benar-benar aman belum sih, apalagi pada saat pandemi seperti ini? Gitu dok, mungkin itu pertanyaan yang pertama dok. Oh, kalau saya sih selama ini poli-poli rawat jalan itu untuk poli-poli dokter spesialis, mereka itu tetap aktivitas seperti jadwalnya yang sebelumnya tuh, sebelum pandemi. Dan kalau di awal kita masuk ke Rumah Sakit Antam itu, di depan lobi itu ada yang namanya meja screening. Jadi di sana pasien diberikan list pertanyaan screening yang mereka akan isi. Setelah diisi, setelah dicek sama petugas, baru mereka boleh masuk ke bagian area lobi. Oke. Berarti kayak di suhu juga gitu kali ya dok ya? Suhu juga. Di suhu sama screening ya. Oke. Nah, terus kalau misalnya untuk sisi kayak dari karyawannya atau mungkin ruangannya gimana nih dok? Dari Rumah Sakit Antam nih dok? Selama ini udah 3-4 bulan ini kami sesuai dengan pergub dari DKI, setiap karyawan rumah sakit itu kan harus dilakukan tes antigen. Kami sudah melakukan untuk setiap minggu itu melakukan secara bergiliran untuk karyawan kami sendiri untuk antigen. Oh, berarti udah teman-teman dari karyawan di sini udah memang ini ya, swab antigennya pasti selalu negatif, dan kalaupun misalnya ada yang positif langsung disuruh isoman di rumah ya? Ya, langsung diterapi juga sama dokter-dokter spesialis, misalnya dari bagian paru atau penyakit dalam. Oh, oke. Berarti udah aman ya dok ya. Jadi untuk sahabat-sahabat Anta Medika yang mau offline udah nggak perlu takut lagi ke sini. Oke. Terus kalau dari sisi mungkin kayak berkerumunan gitu nggak sih dok? Kita itu bangkunya atau ruang tunggunya itu, di ruang tunggu bangkunya itu udah disetting ada jaga jaraknya. Udah jaga jaraknya ya. Oke. Berarti udah benar-benar aman nih teman-teman sahabat Anta Medika. Jadi nggak perlu takut lagi. Kita pun juga sudah rutin melakukan swab antigen. Terus juga dari tata letak untuk menunggunya. Mungkin dari sisi ngambil obat juga sama ya dok ya. Bahkan dari sisi pembayaran juga seperti itu ya. Udah pakai nggak pakai uang tunai lagi, pakai card misalnya. Udah benar-benar aman nih. Jadi teman-teman Anta Medika di sini kalau ada yang ini nggak perlu worry lagi. Oke, sekarang saya lanjut ke pertanyaan kedua ya dok. Kira-kira nih pelayanan apa aja sih dok yang ada di Rumah Sakit Anta Medika nih? Kami punya pelayanan IGD 24 jam, farmasi 24 jam, fisioterapi itu ada dari hari Senin sampai hari Sabtu. Terus ada klinik-klinik spesialis sampai termasuk subspesialis dan hemodialisa. Juga ada sampai dari hari Senin sampai Sabtu untuk hemodialisanya juga. Oke, itu sampai malam juga ya dok ya untuk hemodialisa itu ya. Atau cuci darah kali ya dok ya. Oke. Terus kalau untuk labnya sama foto ronsennya gimana dok? Foto ronsen dan lab darah juga kami 24 jam pelayanannya. Sama seperti farmasi. Sama seperti farmasi ya, berarti kalau UGD-nya 24 jam, semua otomatis 24 jam. Oke, terus kalau untuk tindakan-tindakan kayak operasi gitu dok, kayak mungkin kan bukan hanya operasi ya, mungkin kalau orang yang mau lahiran normal, seperti itu gimana dok? VK itu untuk VK ada perawatan VK itu ada dari suite sampai kelas 3. Rawat inap untuk VK, untuk yang bersalin. Berarti kita juga standby 24 jam ya, dokter-dokter spesialis juga pasti on call sesuai jadwal on call yang ada. Oh, oke, siap kalau gitu. Nah,
Kalau untuk layanan-layanan lain nih dok, tadi kan udah sempat disebut tentang hemodialisa ya dok. Kalau misalnya kayak kemoterapi gitu, kita ada nggak sih dok? Kemoterapi untuk saat ini ada. Nanti juga dokter spesialisnya dengan dokter Rahmat. Oh, kita juga jalan ya dok ya kemoterapi. Itu dari bagian penyakit dalam. Kalau untuk dokter kebidanannya ada dokter Boy Busmar kita di sini. Yang untuk yang pasien-pasien yang kelainan organ reproduksi yang perlu di kemoterapi kan misalnya. Ya kan ada dokter Boy Busmar dari bagian kandungan. Di kandungan juga ada. Terus dari bagian bedah kita punya dokter Lukas Anton. Oke. Untuk kemoterapinya berarti bisa ke depannya bisa bikin klinik onkologi nih dok? Ya bisa kalau menurut saya sih. Nih kalau udah ada beberapa subspesialis. Karena kita punya 3 subspesialis yang bagian onkologi. Tinggal penerapan ininya ya. Tapi kita kalau untuk kemoterapinya masih umum ya. Oke. Kalau untuk endoskopi sama EECP gimana dok? Endoskopi sama EECP. Endoskopi kita ada dokter Amanda untuk saat ini. Yang dari penyakit dalam dan bisa melakukan endoskopi dan sudah bersertifikasi endoskopi. Sudah bersertifikasi juga ya. Kalau ECP kita ada dokter dari bagian jantung selama ini dengan dokter Pandu. Udah ada, udah lengkap bener nih teman-teman sahabat Antam Medika nih. Jadi nggak perlu mikir-mikir lagi nih kalau mau ke rumah sakit Antam, semua subspesialisnya udah ada di sini semua ya. Tinggal ntar dikembangin lagi ya dok. Nah, berarti saya tinggal shoot to the point. Tadi kan udah ada beberapa dokter spesialis, subspesialis, beberapa layanan yang bisa kita terima juga nih. Nah, ada nggak sih kita tuh punya pelayanan unggulan nih yang kita banggakan atau yang banyak dicari di rumah sakit Antam Medika tuh apa ya dok? Yang paling banyak dicari di Antam mungkin kalau menurut saya adalah poliklinik autoimun. Oh, oke. Untuk kasus bedah mungkin kita punya sebagai trauma center yang sudah diakui oleh BPJS Tenaga Kerja. Kalau untuk klinik, saya tanya lebih detail ya dok ya. Kalau untuk klinik autoimun, mungkin teman-teman di sini kayak perlu detail di autoimun tuh yang kayak gimana sih, dan dengan keluhan-keluhan yang seperti apa yang kita mesti, kan andalan banget nih ya dok ya. Andalan dari segi gimana sih unggulannya itu? Di klinik autoimun yang sebagai dokter autoimunnya kita punya dokter Nanang Sukmana. Nah, penyakit autoimun itu kan penyakitnya sebenarnya autoimun itu adalah penyakit kelainan dari antibodi pada tubuh masing-masing orang. Dan itu kan agak sulit untuk terapinya itu mereka kan punya terapi khusus ya. Nah, itu kita di sini ada dokter Nanang Sukmana yang menangani autoimun. Ahli dalam bidang tersebut ya dok ya. Betul. Perlu ngantri panjang banget gak sih dok? Kalau untuk ke beliau itu kayaknya kan unggulan nih. Bisa di-sharing nih dok. Selama ini sih yang dokter Nanang itu prakteknya dari hari Senin sampai hari Jumat, ya kan? Terus dia dalam satu hari dia melayani sekitar kurang lebih 50 sampai 60 pasien. Oke, 50 sampai 60 pasien. Berarti emang benar-benar harus janjian dulu. Jadi ya? harus dengan appointment. Untuk ke poliklinik autoimun. Ngantrinya lama banget nggak sih, Dok? Wah. Itu bisa tergantung ya. Tergantung dari ininya, jumlahnya. Jumlah jadi kita yang nggak bisa ya. Oke, berarti kalau misalnya ini buru-buru pada daftar ya. Terus kalau untuk ke poliklinik nih, Dok, kan ada juga yang nanya, perlu nggak sih kita itu swab antigen dulu? Untuk pasien ya? Iya, untuk pasien. Kita kan udah aman nih dari sisi karyawan kan. Kalau misalnya dari pasien gimana nih dok? Selama ini sih kita nggak memberlakukan untuk pasien-pasien yang datang ke poliklinik untuk melakukan antigen misalnya atau swab PCR. Kecuali pasien itu ada rencana rawat inap. Nah itu yang akan kita berlakukan. Sebelum masuk ya, berarti ya. Sebelum masuk rawat inap, mereka dilakukan PCR dulu. Terus untuk penunggu pasien kan dibatasi cuma 1 orang. Nah itu mereka harus melakukan antigen minimal. Oh, oke. Wajib melakukan antigen. Ya. Atau mungkin kalau untuk yang ke klinik itu lebih kepada yang sifatnya aerosol ya, kayak ke dokter gigi, itu kita wajib ya buat swab antigen. Kalau ke dokter gigi ya kita wajib pakai antigen. Oh, oke, I see. Nah itu dia tuh, karena ada batasan-batasan tertentu nih teman-teman sahabat Antam Medika yang perlu dititik beratkan, mana yang perlu di swab antigen, mana yang tidak. Nah,
Berarti kalau dari overall yang udah dokter jelasin, pelayanan-pelayanan tersebut semua masih bisa dilayani ya selama pandemi ini ya? Berarti nggak ada yang tutup nih ya? Nggak ada. MCU, kegiatan MCU medical check up itu juga kita sudah melayani kok. Tetap running berarti ya, medical check up ya. Oke. Nah, dokter sempat dengar tentu ya ada isu tentang ada dari pemerintah nih, kita disuruh nurunin harga PCR sama swab antigen ya dok. Nah, oh iya, untuk harga tersebut tuh kalau di rumah sakit Antam Medika gimana nih dok? Kita udah ngikutin kira-kira atau langsung ngikutin atau terus pelayanannya jadi terganggu nggak sih dok pas ada isu tersebut? Mungkin dokter bisa sedikit sharing nih. Untuk harga antigen sama PCR yang terbaru itu kita selalu akan ikut perkembangan dari keputusan pemerintah. Okay. Jadi kalau menurut pemerintah harus menurunkan harga, ya kita sudah mulai turun kok. Kalau nggak salah sih itu sudah berlaku di minggu kemarin deh. Oh jadi langsung ya dok ya. Jadi pas peraturan itu keluar kita langsung segera nurunin. Nah terus kalau pelayanan gimana dok? Pelayanan sih tidak terganggu. Nggak terganggu. Walaupun harga itu sudah turun, tapi untuk perjanjian hasil itu tetap H+1. Seperti yang harga yang sebelumnya yang waktu masih agak tinggi ya kan. Jadi tetap H+1 ya. Oke, wah ini makin udah mulai kelihatan nih pelayanan-pelayanan yang ada di Rumah Sakit Antam Medika ya. Nah, pertanyaan yang terakhir tapi banyak juga nih dok yang ditanya-tanya nih sama teman-teman. Ada nggak sih sebenarnya Rumah Sakit Antam itu melayani pasien COVID dok? Itu juga sempat ada pertanyaan bolak-balik karena kan kelihatannya Rumah Sakit Antam kan umum nih, jadi mereka mempertanyakan tentang itu, gitu sih dok. Gimana dok? Untuk pelayanan pasien COVID itu kita sudah mulai di tahun yang lalu kalau nggak salah saya, tahun yang lalu, dan kita juga waktu itu sudah dinyatakan sebagai rumah sakit rujukan COVID oleh pemerintah DKI khususnya. Jadi kami punya fasilitas untuk pelayanan COVID yang rawat biasa itu ada di lantai 3. Terus untuk yang pasien yang butuh penanganan khusus atau pasien kritis itu kami punya yang namanya ICU COVID itu di lantai 1. Kalau untuk ICU COVID-nya kita punya 6 bed. Ada 6 bed. 6 tempat tidur. Nah itu untuk penjaminan itu teman-teman juga sempat nanya nih, bisa BPJS atau umum atau gimana nih dok? Nah mereka nanya gitu, lebih ke BPJS sih, karena kan orang-orang taunya bisa terima BPJS nggak sih kalau pasien COVID? Nah seperti itu tuh dok. Kalau untuk penjaminan pasien COVID selama ini kita bekerja samanya mungkin dengan perusahaan, asuransi, atau itu namanya bukan BPJS tapi jaminannya jatuhnya ke Menkes, Kementerian Kesehatan. Ya. Kemenkes itu berarti kita nggak perlu nunjukin kartu BPJS ya dok ya, atau gimana? Sebenarnya sih nggak. Kalaupun pasien itu punya ya nggak apa-apa, tunjukin aja. Tuh nanti juga dilampirkan di dalam status kok. Oh, jadi kalaupun nggak punya sebenarnya pasien itu nggak punya atau bukan anggota BPJS misalnya, nggak masalah juga sebenarnya. Berarti udah all in ya. Asal kriteria untuk penjaminan Kemenkes itu kondisi pasiennya itu memasuki kriteria untuk penjaminan. Kalau di penjaminan Kemenkes itu kan harusnya untuk pasien yang bergejala sedang dan berat. Kalau gejalanya ringan kan dia nggak bisa dijaminkan ke Kemenkes. Ya. Berarti ada kriterianya yang pasti ditentukan dari dokter-dokter di UGD ya dok ya. Betul. Jadi kalau misalnya ada yang sakit dari teman-teman mau datang ke Rumah Sakit Antam Medika nggak perlu takut nih masalah penjaminan, tapi tetap kita cross check dulu nih. Jadi ya dok ya di UGD nanti dilihat kalau misalnya emang bisa masuk ke dalam kriteria Kemenkes atau BPJS mungkin ya, biar teman-teman pada teman-teman awam tuh dengernya tuh BPJS dok, kalau Kemenkes mereka masih Kemenkes gitu loh. Nah mereka tanya BPJS jadi tinggal datang, dicek, kemudian kita yang nentuin nih bisa di cover atau tidak. Nah untuk masalah pas kemarin lagi tinggi-tingginya nih dok angka dari COVID, nah kita tuh gimana dok waktu pas pelayanan di UGD dok? Ya bisa sedikit diceritain mungkin. Waktu kasus waktu COVID lagi tinggi itu sekitar di Juli atau Juni akhir ya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah saya. Itu ya
memang dari IGD sampai ruang ICU dan ruang rawat biasa kami itu memang penuh. Full ya dok ya. Oke, tapi tetap melayani. Tetap melayani. Kalau memang kami kapasitas bednya masih ada yang kosong, ya tetap kami akan layani dan sesuai kriteria memang harus kondisinya dirawat inap, ya tetap kami layani. Oke, untuk pasien umumnya juga tetap masih dilayani ya dok? Masih ya, karena kan ada beberapa rumah sakit gitu kan, dia pas lagi tinggi-tingginya COVID dia justru nggak mau terima pasien-pasien yang dengan diagnosa di luar dari COVID dok, jadi dia full COVID gitu. Kalau di luar dari COVID kita punya ruang rawat biasa yang kita bikin di lantai 4. Jadi beda lantai ya dok ya, jadi nggak perlu khawatir juga nih ya untuk yang punya gejala tapi takut, kan orang-orang awam tuh bilangnya takut di COVID kan dok. Nah seperti itu sih yang ada. Nah makanya dari itu kan mereka aduh nggak deh ke rumah sakit, padahal kan sebenarnya ada kriterianya, terus ada lantainya yang nggak mungkin disamain ya dok ya. Oke, siap-siap. Wah ini mungkin pertanyaannya sebenarnya banyak sekali nih dok, tapi karena waktu nih dok kita udah melebihi dari cukup. Jadi mungkin nanti kita sudahi dulu ya dok podcast kita kali ini dengan judul atau dengan tema aman gak sih berobat di Rumah Sakit Anta Medica. Nah nanti untuk nextnya kita akan tayang lagi podcast dengan tema-tema yang berbeda. Tapi teman-teman jangan lupa nih subscribe ya di YouTube kami yaitu @rumahsakitanta-medica, dan jangan lupa follow IG kami di @anta-medica dan jangan lupa tunggu segmen-segmen selanjutnya yang ada di podcast kami. Tetap patuhi protokol kesehatan, lalu patuhi 5M, dan jangan lupa stay safe, stay healthy, dan stay happy ya. Saya Dr. Sari Putri Utami bersama Dr. Rika Widiawati. Oke, kita tutup dulu kesempatan kali ini. Kami podcast Rumah Sakit Anta Medica. We serve with care.